Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Budi Septian dengan nomor induk mahasiswa 2019 4357 0043. Saya ingin menjelaskan dan mendemokan aplikasi yang telah saya buat dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Semut Sistem Pengumpulan Sampah Rumah Tangga Berbasis Android. Ini logo yang saya buat. Aplikasinya namanya adalah Semut. Sebelum masuk ke demo, mungkin akan kujelaskan dulu konsepnya seperti apa. Yang pertama, saya mengambil konsep dari semut. Ya, semut yang biasa kita lihat sehari-hari. Biasanya kan kalau kita jatuhin makanan, beberapa lama kemudian banyak semut yang ambil makanan itu. Dan makanan itu mereka bawa nanti ke ratu semutnya di sarang mereka. Nah, sama seperti itu konsepnya. Semut ini juga hampir mirip. Jadi, biasanya warga kan punya banyak sampah di rumahnya. Maksudku mereka menghasilkan sampah setiap harinya. Nah, misalkan sampah-sampah itu nggak semuanya dibuang. Ada nilai ekonomi dari sampah-sampah itu. Warga bisa mengelompokin dan sorting sampah-sampah itu jadi beberapa jenis, misalkan jenis kertas, jenis botol, dan lain-lain. Kemudian dia bisa menggunakan aplikasi Semut untuk mengiklankan sampahnya. Setelah sampahnya itu diiklankan, dan nantinya akan publish notifikasi ke para kolektor sampah. Setelah mereka dapat notifikasi itu, mereka konsum notifikasinya dan ambil sampahnya ke tempat warga. Mereka timbang, nanti dibayar si warga itu sejumlah uang. Habis itu, kolektor bawa sampahnya ke gudang semut. Dari gudang semut ini kemudian ke pabrik pendauran ulang sampah. Daur ulang sampah maksud saya. Seperti itu. Masuk ke arsitektur dan teknologi yang saya pakai. Yang pertama, aplikasi ini bersifat microservices. Dan ada bagian back-end dan front-end. Untuk bagian back-end, saya pakai Java dengan framework Spring Boot, pakai Consul dan tadi microservices. Kemudian reportnya pakai Jasper Reports. Untuk front-end-nya, saya memakai Flutter untuk membuat atau membangun aplikasi Android-nya. Kemudian untuk web-nya ada JSP dan HTML biasa. Untuk penyimpanan data, saya menggunakan MySQL. Kemudian software yang saya pakai dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk ngodingnya, IDE-nya saya pakai IntelliJ IDEA Community Edition yang tahun 2021. Itu untuk ngoding Java-nya, back-end. Kemudian saya pakai Android Studio untuk ngoding Flutter-nya. Lalu untuk eksperimen dengan SQL query, MySQL, saya pakai SQL Yoke. Dan pembuatan template untuk Jasper Reports-nya, saya menggunakan Jasper Soft Studio. Aplikasi tambahannya yaitu SAM, Google Chrome, dan Command Prompt. Kenapa saya butuh ini? Karena ada satu lagi sebentar, emulator. Ini ada di Android Studio sebenarnya. Yang pertama SAM. SAM ini untuk menjalankan MySQL dan Apache, server Apache. Kemudian Google Chrome nantinya untuk membuka aplikasi webnya. Command prompt itu untuk menjalankan konsul. Kemudian emulator
yang tadi itu untuk menjalankan si aplikasinya. Lalu kita masuk ke demo aplikasinya. Yang pertama kita lakukan, kita harus masuk ke sebentar. Nah, yang pertama kita harus masuk ke konsolnya. Ini. Nah, yang pertama kita masuk ke konsolnya untuk menjalankan konsolnya. Konsol itu service discovery untuk microservices dengan komen ini. Nah, kan jalan tuh. Setelah jalan, kita bisa jalankan aplikasinya. Nah, sebelum menjalankan aplikasinya, mungkin saya jelaskan dulu untuk struktur project-nya. Di sini saya punya 4 modul. Basic parent ini seperti helper atau isinya itu kayak metode-metode yang sering dipakai. Jadi ditaruh di situ. Kemudian ada router atau gateway, ada smoother member, dan ada smoother web untuk webnya. Kemudian codingannya sendiri di dalamnya ada controller, kemudian ada repository, ada service, entity, hal-hal semacam itu. Mungkin yang paling penting aku jelaskan dulu untuk bagian ini, aplikasi application.yaml. Nah, seperti ini, portnya 9092, kemudian saya pakai database MySQL tadi, ke localhost, nama database-nya itu smoother. Paling itu sih. Untuk controllernya, contohnya seperti ini. Ada create transaksi, ada nyari user, update transaksi, update status transaksi, dan lain-lain. Kemudian kita jalankan saja semua service-nya. Yang pertama, gateway application. Nah, di sini kita lihat dia sedang menginisialisasi service-nya itu, menjalankan service-nya. Jalan. Oh iya, SAM-nya juga udah jalan tadi. MySQL sama Apache. Ini harus dijalankan dulu. Karena kalau nggak dijalankan, kita nggak bisa connect ke MySQL. Kemudian service member-nya. Lalu yang terakhir, service web-nya. Ini back-end-nya. Nah, setelah back-end-nya, semua service back-end-nya nyala, kita bisa masuk ke Android Studio untuk menjalankan front-end-nya atau bagian depannya, Android-nya. Misal kita jalankan. Nah, sudah nyala. Nah, tampilannya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke home, mungkin bisa dari awal dulu keluar. Jadi, kita ulangi. Nah, aplikasi Simut ini untuk pertama kali masuk, si user akan ditampilkan splash screen. Jadi, di sini ada informasi untuk iklankan Sapahmu, kayak guide untuk awal dia masuk. Kemudian, setelah itu tunggu dijemput oleh semut-semut kami, maksudnya kolektornya.
lalu dapat uang dia, karena dijual kan. Kemudian bisa klik continue. Ini untuk tampilan login, dan kalau belum punya akunnya bisa daftar. Nah, kita bisa daftar dulu. Misalkan harus masukin data-data ini. Misalkan username-nya Tegar Tegar Budi. Passwordnya 12345, nama lengkap Tegar Budi. Nomor HP misalkan 089 537 655 1282. Lalu alamatnya Jalan Multi Karya 3, misalkan jalan pergi ke Jerman. Sip. Lalu klik daftar. Ada kotak dialog untuk konfirmasi, daftar, oke. Nah, udah berhasil tuh didaftarkan, ada informasinya. Kemudian kita login pakai tadi Tegar Budi username-nya, kemudian passwordnya 12345. Masuk. Nah, sudah berhasil masuk kan? Nah, si Tegar Budi ini dia sebagai warga. Jadi tampilannya ini nanti sedikit berbeda dengan kolektor. Kalau warga seperti ini. Jadi di sini pertama ada gambar untuk sebagai biar menarik. Kemudian di sini ada kalimat halo Tegar Budi, apa kabar hari ini? Ini username-nya. Kemudian ada kotak untuk mulai iklankan. Udah pilah sampah anorganik di rumah, mulai iklankan. Kalau mau ngiklanin sampahnya. Kemudian ada notifikasi. Nanti munculnya di sini kalau ada notifikasi. Di bawah sini ada tab menunya. Tadi itu ada home, kemudian di sini ada profile, ada artikel, sama transaksi. Nah, kita masuk ke profile dulu. Untuk profile sendiri ada informasi nama dan username, sama ada jumlah transaksi yang telah dia lakukan. Karena ini baru jadi 0. Kemudian uang yang diperoleh awal juga 0. Lalu ada informasi pengguna, ini warga. Ada tombol ubah password, kalau misalkan dia pengen ubah password. Kemudian ada informasi nomor telepon, alamat, sama tanggal bergabung. Ada tombol untuk keluar, dan atau logout, dan versi aplikasinya. Misalnya kita coba langsung untuk ubah password. Passwordnya misalkan jadi 111111. Ubah, ya kita ubah. Password berhasil diubah. Kemudian masuk ke artikel. Artikel ini daftar artikel yang ada. Gunanya untuk apa? Untuk ngajak atau menggalakkan si kampanye ini, kampanye untuk memanfaatkan sampah, memilah sampah anorganik kepada warga. Jadi warga bisa baca-baca di sini biar mereka lebih sadar. Lalu contohnya masuk ke dapat uang dari sampah. Kita baca selengkapnya, dia bakal muncul artikel, detail artikelnya. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu yang terakhir, ada transaksi. Karena ini usernya baru, jadi transaksi masih kosong. Dan kalau kosong, muncul tuh 404 not found. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mulai iklankan sampah. Kita bisa klik di sini.
Nah, kita pilih di sini ada daftar jenis sampahnya. Ada 5, kertas, plastik, besi, botol beling, sama karet. Misalkan kita pilih kertas. Nah, di dalam kertas ini juga macam-macam tuh, ada kardus, ada koran, HVS, duplex. Terus ada estimasi harganya. Nanti kardus itu per kilogram itu 2.500 sampai 2.800 gitu. Contohnya yang lain ada botol beling, kalau ini persatuan. Botol bir orang tua, anggur merah, oleson. Terus ada plastik juga nih, gelas plastik warna, plastik putih, bahkan ada ember warna. Injek ini kayak botol-botol Yakult, yang kayak gitu. Pipa, kemudian ada besi tipe A, tipe B, ada kaleng, dan lain-lain. Dan karet, ada sandal dan karpet. Kita coba pilih kertas HVS misalkan. Nah, di sini ada informasi untuk jenis sampahnya HVS yang tadi kita pilih. Kemudian ada harganya 2.200 sampai 2.700. Ada keterangan si sampahnya. Bisa HVS itu bisa arsip, kertas kantor atau kertas sekolah yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini dia hanya bisa input angka, nggak bisa huruf. Masukin estimasi beratnya, misalkan 10 kg dalam satuan kilogram. Kemudian kita klik tambah sampah. Nah, di sini di detail transaksinya, ini halaman checkout, dia ada informasi sampah kamu tadi. Jadi ini 10 kg HVS, tadi kan 2.700 dikali maksimalnya bisa dapat 27.000. Kemudian harus ngisi alamat pengambilan sama catatan tambahan. Metode pembayarannya untuk saat ini COD, sama ada ketentuannya. Pengambilan sampah dilakukan setiap hari Sabtu setelah tanggal posting iklan. Alamatnya misalkan jalan pergi ke Jerman. Terus misalkan blok E, gerbang hitam. Misalkan. Udah. Setelah semuanya udah beres, kita bisa langsung konfirmasi. Iklankan sampah ini. Oke. Nah, muncul nih transaksi telah berhasil dibuat. Kayak halaman sukses. Kita dapat nomor koleksinya tuh. SMTR 222921. Nah, balik ke home. Nah, sebelum kita lanjutkan, saat iklankan sampah tadi, dia harusnya kirim notifikasi ke si kolektornya. Nah, sekarang kita coba untuk login sebagai kolektor. Kita bisa keluar, terus masuk, namanya Musa, passwordnya 1-5. Nah, muncul kan, tadi kan nomor kolektornya SMTR 222921. Kemudian ada catatan nih, hai, ada sampah baru di jalan pergi ke Jerman, mau ambil. Cocok kan? Jadi notifikasinya ini. Dan di sini nggak ada tombol untuk iklankan sampah karena ini kolektor bukan warga. Kolektor nggak bisa ngiklanin sampah. Kolektor sendiri untuk update profilnya dia mirip dengan warga, cuman nggak ada data transaksi sama total pendapatan. Sama di sini ada tulisan kolektor. Untuk artikelnya sama. Nah, transaksinya ini transaksi yang sebagai testing nih. Yang tadi kan ini SMTR 222921. Ini udah masuk nih. Nah, ini ada catatan tanggal sama harganya. Kemudian ada status transaksi created karena udah baru tercreate. Jadi ada 5 status, saya sebutnya itu 5C. Itu ada created, ada collected,
created, ada consume, collected, kemudian ada completed sama cancel. Jadi created. Nah, di sini ceritanya dapat nih si kolektornya informasi ini. Nah, dia harus konsumsi iklannya kalau mau ngambil iklannya. Dia bisa pilih consume, yakin untuk ubah status oke. Nah, terus bisa diubah di consume. Jadi setelah di consume ini harusnya di warga yang tadi ngiklanin sampah dia bakal dapat notifikasi kalau sampahnya udah dikonsum. Nah, di sini kita cek untuk 222.921 statusnya udah konsum. Dan kalau kita masuk juga ini udah berubah nih. Sekarang kita masuk sebagai warga yang tadi. Kita cek apakah udah ada notifikasinya. Dan ini pakai password yang tadi kita ubah 111111. Dan udah bisa masuk. Nah, ini ada nih nomor koleksi SMTR 222921. Hai, sahabatmu dengan nomor transaksi ini akan diambil oleh Musa. Nah, Musa ini kan tadi kolektornya, nama kolektornya. Transaksinya kayak gini. Nah, ini kan satu transaksi, ada satu transaksi, dia udah konsum di warga Tegar Budi ini. Nah, udah konsum berarti kan Sabtunya itu kolektor ke tempat si warga ini untuk ambil si sampahnya. Nah, detail transaksinya itu ada tanggal, jenisnya, HVS 27.000 sama admin fee. Admin fee ini untuk semuter, jadi 1.350. Makanya yang dikasih ke warga itu dikurangi 1.350, jadi cuma 25.650. Kemudian ada informasi nomor telepon, kalau misalkan si kolektor pengen menghubungi si warga, ada lokasi pengambilannya sama catatannya. Gitu. Nah, udah dikonsum, si kolektornya pergi ke rumahnya, terus misalkan di rumahnya udah selesai nih nimbang-nimbang, udah ngasih uangnya. Lalu kita masuk sebagai Musa lagi. Kalau semuanya udah selesai, nanti bisa diselesaikan dengan cara collect. Nah, itu udah selesai urusannya dengan si warga. Jadi kalau kita masuk lagi nih, di sini udah nggak ada tombol lagi karena udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kita lihat lagi di warganya Tegar Budi. Nanti ada notifikasi lagi kalau sampahnya udah selesai. Kayak gitu. Terus kalau kita lihat juga di sini udah collected. Sama kalau kita lihat di sini transaksinya udah berhasil nih 1 sama uang yang diperoleh 25.650. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk demo aplikasinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke report. Kan data-datanya ada data sampah, terus data pembayaran, sama data transaksi, sama data user. Itu bisa di-download dengan satu web, ada satu webnya. Kita masuk ke webnya untuk download sih. Nah, kita download misalkan, di sini ada website untuk download si reportnya. Ada data transaksi, pembayaran, user, sama sampah. Kita coba untuk download data transaksi. Nah, si admin tinggal klik transaksinya, kemudian dia ngeproses. Tunggu prosesnya sampai selesai. Masih jalan. Nah, kalau udah selesai, nanti ada halaman informasi laporan berhasil diunduh di lokasi tempatnya ada di download. Sekarang kita cek
ke download. Nah, ini. Nah, ini bentuk transaksinya, data transaksi. Ada logo, ada nama, data transaksi, sama datanya. Kemudian tadi yang kita buat itu yang pertama ini, 27.000 kan? Yang SMTR 2229219 yang pergi ke Jerman. Masuk ke sini. Kemudian ada tanggal direkturnya dari Semut, Tegar Budi Septian. Itu. Contoh lainnya misalkan kita pengen download data pembayaran. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, ini juga udah selesai payment. Sebelum buka, kita download lagi yang data user. Nah, kemudian data sampah. Nah, udah berhasil di-download semua. Kalau kita masuk lagi ke download, di sini ada payments, user, sama sampah. Kita lihat satu-satu. Untuk payments seperti ini. Untuk data payment sendiri, ada ID payment-nya, ada jumlahnya, tanggal bayarnya, payment methodnya, status, sama transaction number. Untuk jumlahnya ini setelah dia dikurangin sama admin fee. Jadi dari 27.000 kurangi admin fee-nya jadi segini. Kemudian untuk payment methodnya baru COD. Ini ada statusnya. Kalau belum dibayar, belum collected, status transaksinya, dia masih waiting. Tapi kalau udah dibayar, udah collected, udah diambil juga sama si kolektornya, dia bakal paid. Ini contoh yang tadi kita buat transaksinya. Kemudian, nah, data user. Data user sendiri sama ada tanggal, hari. Nah, ini Tegar, Musa, dan lain-lain. Ini ada username, password, nama lengkapnya, nomor HP, alamat, ID role, sama tanggal bergabung. Role ini 1 itu warga, 2 itu kolektor, 3 itu admin. Nah, kemudian yang terakhir ini warga yang tadi telah kita daftarkan, ada Tegar Budi. Itu untuk user. Yang terakhir ada data sampah. Nah, data sampah sendiri tadi berdasarkan jenis sampahnya ada sampai 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada nama, estimasi harga, minimal, maksimum, deskripsi, sama jenis sampah. Kenapa ada harga minimal dan maksimum? Karena itu perkiraan, karena di lapangannya mungkin harga dari satu tempat ke tempat lain, di tempat lain, itu mungkin beda-beda. Jadi ada rentang harganya. Itu untuk reportnya. Seperti itu. Saya rasa untuk demonya udah selesai sih. Udah selesai untuk demo aplikasinya. Cuman mungkin ada yang kelewat beberapa. Yang pertama, codingan untuk Flutter-nya, untuk front-end, sama database-nya. Mungkin kita lihat dulu sebelum selesai ya. Tadi di awal kita udah jelasin sedikit untuk codingan struktur project dari backend. Nah, sekarang untuk front-end-nya atau Flutter-nya. Saya di sini untuk project-nya punya aset, font, icon, sama image yang dipakai. Kemudian ada library-nya, ada komponen-komponennya, komponen widget dari Flutter-nya.
Ini ada screen-screen yang dipakai, ada screen artikel seperti ini, profile, splash screen, transaction. Kemudian juga saya punya file konstan ini. Jadi kalau nilai-nilai yang tetap yang sering dipakai bisa ditaruh di sini untuk nantinya dipakai lagi. Nah, untuk emulatornya pakai emulator bawaan Android Studio, pakai AFD Manager ini, dan pilih smartphone Nexus 5X. Paling itu untuk Flutter. Ini di bawah ini log-lognya. Kemudian kita masuk ke database-nya. Nah, database sendiri namanya Smoother. Ada beberapa tabel, yaitu artikel, notification, payment, roles, sampah type, transaction detail, sama users. Ini contoh data untuk users. Nah, tadi yang tergede udah masuk nih di bawah. Kemudian misalkan kita pengen lihat data apa ya, roles. Jangan roles deh. Misalkan notification. Nah, ada notification-nya kan. Misalkan data notification. Nah, ada notification-nya kan. Kayak tadi yang terakhir udah selesai. Seperti itu. Mungkin seperti itu aplikasi yang bisa saya simulasikan. Maaf sebelumnya. Jika dalam simulasi ini ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.